Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semuanya, saudara-saudari sekalian. Di pagi hari ini kita sangat bersyukur atas segala penyertaan Tuhan bagi kita. Dia menjauhkan kita dari mara bahaya. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu di pagi hari ini atas segala penyertaan-Mu bagi kami. Engkau menyertai dan melindungi kami sepanjang malam hari. Kami bisa tidur dengan tentram dan nyenyak. Dan kini kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini. Ampuni kami Tuhan segala kekurdusan kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 9 ayat 10. Beginilah bunyinya. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tema firman Tuhan ini perbuatan besar Tuhan yang ajaib. Saudara-saudari sekalian, mari sejenak menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan selega mungkin sambil menikmati udara yang masuk dari hidung ke tenggorokan sampai ke paru-paru dan keluar melalui tenggorokan dan mulut. Lalu mari berdiri sejenak, melakukan peregangan badan ringan dan mulai merasakan kembali lancarnya peredaran darah di sekujur tubuh kita. Sembari melipat tangan dan berdoa pagi ini, bersyukur atas napas kehidupan, kekuatan, hari baru yang Tuhan berikan untuk kita jalani di dalam kehendak-Nya. Hidup kita hari ini adalah perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Manusia memang mencoba memahami semua yang terjadi dengan kemampuan alam berpikirnya, memberi reaksi atas segala aksi yang diterima, memberi makna untuk peristiwa demi peristiwa yang dilewati, dan melibatkan perasaan atau emosional untuk mendapatkan kesimpulan pribadi akan segala sesuatu yang diterima manusia itu sendiri. Baik atau buruk, susah atau senang, berguna atau tidak berguna, menguntungkan atau merugikan, membawa manfaat atau kesusahan, untuk segalanya manusia akan memprosesnya lewat tahapan-tahapan ini untuk mengambil kesimpulan. Uniknya, hasilnya tidak sama bagi semua orang. Bahkan hampir bisa dikatakan kesimpulan yang diambil bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan bisa saja berbeda bagi orang yang sama di waktu dan situasi yang berbeda. Faktor yang tidak boleh absen dalam pengambilan kesimpulan itu adalah iman. Memang ini tidak serta-merta hadir di dalam tubuh setiap manusia. Sebab secara anatomi tubuh manusia, iman tidak dapat ditemukan dan diukur. Namun kesimpulan manusia akan menjadi sangat berbeda satu dengan yang lain tergantung sudut pandang iman yang dimilikinya. Bahkan bisa bertentangan dengan logika, akal sehat, dan emosional manusia pada umumnya. Penderitaan Ayub sebagai contoh yang sangat nyata untuk penjelasan ini. Ketiga sahabat Ayub, Zophar, Bildad, dan Elifas menyimpulkan segala penderitaan yang dialami Ayub adalah karena dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Dan untuk itu Ayub harus meminta pengampunan dosa. Istri Ayub sendiri pun menganjurkannya untuk mengutuk Tuhan yang diimaninya oleh setiap penderitaan, kematian anak-anak, kehilangan harta benda. Sebab kesimpulan iman istri Ayub bahwa yang terjadi ini sudah membuktikan baginya bahwa Tuhan yang disembah Ayub
hanya membawa petaka, bukan berkat. Kesimpulan iman yang amat sangat berbeda dari kedua kesimpulan sebelumnya diberikan oleh Ayub di pasal 9 ini. Ayub sendirilah orang yang menderita. Semua penderitaan itu masih mampu melihat kebesaran Tuhan Allah dalam setiap perbuatannya. Bahkan di dalam ayat ini dia masih menyaksikan betapa sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Maka sebagai orang yang paling saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, di dalam pandangan Allah, bahkan yang dibanggakan Allah terhadap si iblis di dalam percakapan di pasal 1, Ayub mampu memenangkan imannya dalam pengambilan kesimpulan atas semua penderitaannya, bahkan tetap memberikan kesaksian iman yang senantiasa mengagungkan Allah di dalam setiap perbuatannya. Tidak sedikit pun kesimpulan mempersalahkan Tuhan seperti sahabatnya dan istrinya. Seandainya kita adalah Ayub, apakah kesimpulan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman, setiap perjalanan manusia pasti memiliki kemudahan dan kesulitannya masing-masing. Setiap pribadi pasti memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kehidupan kita semua tidak mungkin ada yang sama 100%. Namun ada hal yang pasti sama bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dan akan memberikan bagi kita semua hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus sendirilah yang menyatakan bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Lalu mengapa, wahai saudara-saudariku yang baik hati, engkau tercobai untuk menyimpulkan bahwa hidupmu yang paling menderita di bumi ini? Mengapa melihat kesusahanmu seolah lebih berat dari orang lain, dan dalam hal ini Tuhan menjadi tidak adil? Mengapa engkau tercobai berpikir bahwa Tuhan tidak sayang kepadamu? Saudara-saudari sekalian yang baik hati, jangan izinkan kesimpulan imanmu menjadi salah. Mari belajar dan meniru iman Ayub di dalam setiap penderitaannya, dan lihatlah, Tuhan Allah memuliakan kembali kehidupan Ayub setelah masa-masa penderitaannya. Bahkan lebih dari sekedar memulihkan, Tuhan Allah melipat gandakan anugerahnya bagi Ayub yang bertahan di dalam kesimpulan iman yang sejati, yang mengimani bahwa Tuhan Allah telah melakukan berbagai perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan melakukan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Maka mari percaya bahwa hidup yang kita jalani saat ini di dalam iman yang teguh kepada Tuhan adalah salah satu dari sekian banyak perbuatan besar Tuhan yang tidak terduga, dan adalah salah satu dari sekian banyak keajaiban Tuhan yang tidak terbilang. Biarlah imanmu yang menjadi dasar utama dalam pengambilan kesimpulan dalam setiap perjalanan hidupmu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kepadamu pada pagi hari ini atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau melindungi kami dan memberikan kekuatan dan pertolongan. Kami mampu melewati malam hari ini karena penyertaan-Mu. Apapun yang terjadi bagi kami sepanjang malam hari ini, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang turut campur tangan. Dan kiranya Tuhan Engkau memberikan solusi atas semua persoalan, atas semua beban pikiran yang kami miliki pribadi lepas pribadi hingga pada saat ini. Biarlah Tuhan sudut pandang iman kami tidak salah dalam mengambil kesimpulan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, biarlah kami dari sudut pandang iman yang benar, bahwa Engkau turut campur tangan dalam kehidupan kami untuk memberikan yang terbaik.
Kiranya Tuhan Engkau selalu mendengarkan seru doa kami. Dan kiranya Tuhan Engkau memberikan yang terbaik juga. Dan kiranya Tuhan Engkau senantiasa kami sembah, kami andalkan dalam kehidupan kami, dalam setiap perjalanan kehidupan kami ini. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang satu hari ini, dan kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan menguatkan kami, menolong kami untuk melakukan aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Tuhan, mohon kami ampuni atas segala dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam Putra-Mu Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa kepadamu, ya Allah Bapa. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Shalom.